Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yogi Purnomo Kesang dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang komponen utama mesin kendaraan ringan dan sistem tambahan lainnya. Lanjut ke materi pertama, yaitu adalah komponen bagian kepala silinder. Yaitu adalah ada 3 komponen, yaitu kepala silinder, blok silinder, dan cutter. Nah, di dalam komponen-komponen tersebut ada berbagai komponen lagi, seperti kepala silinder, yaitu di dalamnya ada lubang busi, katup per katup, terus lubang water jacket, lubang intake dan exhaust, dan rocker arm, lifter, rocker arm shaft, ruang bakar. Dan yang kedua ada blok silinder, ada piston, car shaft, connecting rod, ring piston, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah cutter yang terdapat yang di dalamnya adalah ada bak oli, sparaktor, drip glue, dan baut pengikat, dan sel atau gasket. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kepala silinder. Komponen ini dipasangkan pada blok silinder bagian atas dengan cara dibaut dan diberi gasket. Biasanya kepala silinder ini terbuat dari campuran besi tuang dengan aluminium yang dapat membatasi pemulaian. Selain itu juga terdapat tambahan mantel pendingin yang dihubungkan dengan blok silinder akan memberikan pendinginan pada bagian busi dan katup yang ada di dalamnya. Lanjut, itu mekanisme katup tipe OHV memiliki arti khusus yang terletak pada poros knock atau camshaft yang berada di blok silinder, sehingga memerlukan pusrod untuk menghubungkan antara poros knock dan rocker arm. Sedangkan tipe OHC pada camshaft berada di kepala silinder dan langsung berhubung dengan rocker arm yang menekan katup. Pada tipe SOHC jumlah camshaft atau poros knocknya hanya 1 buah, sedangkan tipe DOHC berjumlah double alias 2 poros knock. Selanjutnya adalah komponen mekanisme katup tipe OHV. Komponen mekanisme katup tipe OHV yang pertama adalah camshaft yang berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Nah, yang kedua itu adalah valve lifter, merupakan mengangkat katup dan yang dapat naik turun sesuai dengan penggerak camshaft. Ketika terjadi penekanan oleh poros knock, valve lift akan menyalurkan ke pushrod. Nah, yang ketiga adalah pushrod atau batang penekan, berfungsi untuk menerima gaya tekan dari valve filter, kemudian menekan rocket arm agar katup membuka. Yang keempat adalah rocker arm dan shaft, berfungsi untuk menekan katup agar katup membuka ketika menerima tekanan dari push. Nah, selanjutnya itu adalah komponen mekanisme katup tipe OHV. Ini masuk komponennya yang yaitu tadi kan ada rocker arm atau shaft, itu berfungsikan tempat dudukan dari rocker arm. Nah, pada rocker arm ini terdapat komponen-komponen lain seperti pada gambar di bawah ini. Komponennya itu ada pegas penahan, pegas kerucut, rocker arm no, menunjang penumpukan katup, terus pegas
bekas kompresi. Selanjutnya adalah katup dengan perlengkapannya. Ini masih bagian dari komponen yang tadi, tapi ini katup dengan perlengkapannya. Dalam mesin terdapat dua macam katup, yaitu katup hisap dan katup buang. Katup hisap berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup jalur pemasukan campuran udara dan bahan, sedangkan katup buang berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup jalur pembuangan gas hasil pembakaran. Bisa dilihat sendiri di sini adalah katup dan komponen-komponennya adalah katup. Yang kedua adalah dudukan katup, yang keempat adalah pengantar katup, selanjutnya adalah katup, bekas katup, penjamin gas, pengunci bekas, dan sel katup. Materi selanjutnya adalah komponen mekanisme katup OHC. Pada tipe OHC, mekanisme katup justru lebih sederhana karena komponen ini lebih sedikit daripada tipe yang OHV. Komponennya pun hampir sama dengan tipe yang sebelumnya. Secara garis besar, komponen mekanisme katup OHC adalah sebagai berikut. Komponennya adalah poros knock, yaitu berfungsi untuk menekan tuas ayun atau rocker arm dan menekan katup agar membuka. Yang selanjutnya adalah tuas ayun untuk meneruskan gerakan dan menerima dari poros knock ke katup. Yang selanjutnya adalah valve spring untuk mengembalikan katup agar kembali ke poros semula setelah membuka dan menjaga kerapatan katup. Yang terakhir adalah katup untuk membuka dan menutup jalur pemasukan atau pembuangan. Selanjutnya adalah komponen mekanisme katup DOHC. Mekanisme katup yang ketiga adalah tipe DOHC. Tipe yang satu ini pada prinsipnya hampir sama dengan tipe yang di atas. Bedanya kalau ini jumlah shaftnya terdapat satu shaft khususnya untuk menggerakkan katup buang dan satunya lagi untuk menggerakkan katup hisap. Terdapat komponen-komponennya, yaitu adalah yang pertama adalah valve atau spring, yang kedua adalah porket gear, yang ketiga adalah timing bell, yang keempat adalah tensioner, yang kelima adalah timing chain guide, yang keenam adalah camshaft, yang ketujuh adalah rocker arm. Lanjut materi selanjutnya, itu adalah komponen tambahan kepala silinder. Komponen kepala silinder adalah lubang busi yang jadi tempat busi masuknya ruang bakar. Yang kedua adalah lubang water jacket. Water jacket adalah saluran air yang terdapat dalam blok silinder, fungsinya sebagai jalan air pendingin dalam menyerap panas dari blok silinder. Yang selanjutnya adalah ruang bakar. Ruang pembakaran merupakan tempat di dalam setiap silinder. Yang selanjutnya adalah lubang intake atau lubang exhaust. Lubang intake dan exhaust adalah jalur keluar masuk campuran bahan bakar dan udara intake. Biasanya berbentuk bulat. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk ruang bakar. Yang pertama itu adalah WD tipe combustion chamber. Model atau jenis ruang pembakaran ini dikenal juga dengan ruang pembakaran model baji. Pembakaran model baji memiliki kontribusi yang sederhana sehingga penempatan katup masuk dan buang serta busi akan lebih mudah. Kelebihan lain ruang pembakaran model ini adalah efisien panas yang optimal. Hal ini dikarenakan panas yang hilang kecil. Jenis ruang pembakaran ini sangat populer digunakan. Nah, yang kedua adalah hemispherical combustion chamber.
Jenis ruang pembakaran yang kedua adalah hemispherical combustion chamber atau setengah bulat ruang. Pembakaran jenis setengah bulat ruang ini dibandingkan jenis ruang pembakaran jenis lain dengan kapasitas yang sama untuk permukaan lebih kecil dengan keunggulan luas permukaan ini yang memiliki keunggulan dalam hal efisien panas. Efisien panas akan lebih optimal karena kehilangan panas yang relatif kecil. Sementara itu, konstruksi ruang pembakaran jenis ini jauh lebih baik. Namun jenis ini juga memiliki kelemahan, yaitu tempat mekanisme katupnya akan lebih rumit dibandingkan dengan jenis lain. Yang selanjutnya adalah pan-roof. Jenis ruang bakar pada mobil yang ketiga adalah pan-roof, yang penamaan ini diberikan karena ruang bakar pembakarannya seperti atap atau rumah. Berikut adalah konstruksi jenis pan-roof ini. Ruang pembakaran jenis pan-roof memiliki bentuk segi empat. Jenis ini umumnya digunakan untuk mesin yang memiliki jumlah katup lebih dari 2 atau setiap silindernya. Nah, yang selanjutnya adalah tipe combustion chamber. Jenis ruang pembakaran yang terakhir adalah pit up tipe atau jenis bak mandi. Ruang pembakaran jenis ini memiliki konstruksi yang mirip dengan bak mandi. Konstruksinya dapat dilihat pada gambar berikut. Katup yang digunakan pada pembakaran jenis ini memiliki diameter kepala kecil, sehingga hal ini membuat konstruksinya lebih mudah untuk kelebihan lain saat proses langkah hisap terjadi proses pembakaran dapat maksimal. Sementara kelemahannya, ruang pembakaran jenis bak ini adalah pada langkah hisap dan buang kurang optimal jika dibandingkan model lain. Ini dikarenakan konstruksi kepala katup yang memiliki diameternya kecil. Materi selanjutnya adalah blok silinder. Blok silinder adalah komponen utama mesin yang di dalamnya adalah silinder sebagai tempat piston naik turun menjalankan siklus kerja mesin. Blok silinder juga sebagai tempat dudukan untuk mekanisme engkolnya. Di bagian atas blok silinder akan dihubungkan dengan kepala silinder, sedangkan bagian bawah akan dihubungkan dengan carter sebagai tempat penampung oli. Yang selanjutnya itu adalah komponen box silinder. Komponen box silinder itu adalah ada silinder, water jacket pada blok silinder, ada saluran minyak pada blok silinder, ada crankcase, dan ada engine mounting. Nah, yang pertama itu kan ada silinder. Silinder ini adalah lubang pada piston bekerja. Pada silinder ini terdapat lapisan khusus yang dibuat dari bahan berbeda dengan blok silinder. Yang kedua adalah water jacket pada blok silinder. Ketika mesin bekerja, dinding silinder akan menerima panas dari piston dan menghasilkan pembakaran. Nah, yang ketiga adalah saluran minyak pada blok silinder. Saluran minyak pada blok silinder merupakan jalan bagi oli untuk melumasi komponen-komponen mesin yang ada pada blok silinder dan kepala silinder. Oli yang ada pada oli pan atau dipompa sehingga dapat naik melalui saluran oli ini melalui kepala silinder dan crankshaft. Nah, yang ketiga adalah crankshaft atau yang disebut juga dengan bak engkol adalah rumah bagi poros. Engkol terletak bagian bawah dari blok silinder dan pada karenanya terdapat lengkungan sebagai tempat dudukan poros engkol dan bantalannya. Nah, yang terakhir adalah
engine mounting berfungsi untuk mengikatkan mesin dengan bagian sasis, ditambah juga dengan karet untuk meredam getaran yang dihasilkan mesin. Yang selanjutnya adalah karter. Fungsi karter mesin mobil adalah untuk menumpang oli sesuai kapasitas sementara sebelum dan sudah bersikluslasi saat sistem pelumas mesin berlangsung. Seperti diketahui bahwa keberadaan oli mesin yang cukup akan mampu melindungi komponen-komponen yang paling bergesekan saat mesin bekerja. Karter akan membuat kecukupan oli mesin tersebut memenuhi pada mesin hingga sistem pelumas mesin dapat bekerja optimal. Selanjutnya adalah komponen karter. Yang pertama adalah bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menumpang oli dan rem atau kotoran atau yang terbawa oleh oli pelumas. Yang kedua adalah separator, berfungsi sebagai pembatas oli pelumas. Separator ini berguna sebagai sekat untuk mencegah oli tumpah serta menjaga permukaan oli tetap stabil. Dan yang ketiga adalah drain plug, berfungsi untuk lubang pembuangan oli pelumas. Yang keempat adalah bolt pengikat, berfungsi untuk mengikat dan menyatukan karter pada blok silinder. Yang kelima adalah sel atau gasket, berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran atau oli pelumas dan yang merembas keluar dari karter. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.